Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Dr. Helna Nelis MPD dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari kelas PAI 4B dengan NIM 211210062. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dan kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI. Selanjutnya yaitu materi pembahasan. Yang pertama, peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI, dan yang kedua, peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Dalam konteks hubungan guru dan kurikulum, pengembangan kurikulum menjadi tugas yang penting harus dilaksanakan oleh semua pengembang kurikulum, termasuk guru setiap tingkat pendidikan. Menurut Oemar Hamalik, sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan kurikulum secara umum, guru memegang banyak peranan yang sangat penting, diantaranya adalah pengelola administratif, pengelola konseling, dan pengembangan kurikulum. Guru sebagai tenaga profesi kependidikan berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional, pendekatan kurikulum, meningkatkan konsep diri, sekaligus memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai peran guru dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam menurut Murray Print, peran guru sebagai implementer atau pelaksana kurikulum. Dalam hal ini, guru hanya mengaplikasikan kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai tenaga teknis. Dan yang kedua, peran guru sebagai developer atau pengembang kurikulum. Sebagai developer kurikulum, guru diberi kewenangan untuk mendesain kurikulum madrasah. Peran pengembangan kurikulum ini terkait erat dengan karakteristik, visi dan misi sekolah atau madrasah, serta pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Yang C, peran guru sebagai adapter atau penyelaras kurikulum. Sebagai adapter, guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal atau kebutuhan siswa dan daerah. Dan yang terakhir, peran guru sebagai research atau peneliti kurikulum. Pada fase ini, guru mempunyai peranan sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dan yang selanjutnya itu ada peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam dilihat dari segi pengelolaan kurikulum. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi, dan yang kedua ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi, dan ada juga pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral. Selanjutnya ada guru profesional. Dan yang ketiga ada guru profesional dan pengembangan kurikulum.
A. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan baik filosofis, psikologis, maupun teori-teori tentang belajar. Dan ada pula dalam pengembangan isi atau materi diperlukan kemampuan mengorganisasi bahan dalam urutan yang rasional. Dan yang C, dalam melaksanakan proses belajar mengajar sebagai implementasi kurikulum diperlukan kemampuan menangani pelajaran menggunakan alat, metode, dan fasilitas belajar. Dan yang D, untuk menilai hasil pencapaian pengajaran perlu kemampuan mengevaluasi. Dan ada juga pada tingkat yang lebih tinggi, pengembangan kurikulum diarahkan untuk menumbuhkan kepribadian anak sesuai tujuan akhir pendidikan yang hendak dicapai. Dan selanjutnya yaitu ada peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah ini merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah sesuai yang diamanatkan dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Tentang standar kepala sekolah atau madrasah ini adalah kepala sekolah harus memenuhi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, dan sosial. Peran dan fungsi kepala sekolah secara umum antara lain sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Yang pertama itu ada peran kepala sekolah sebagai edukator, pendidik, memiliki beberapa aspek. Ada aspek prestasi sebagai guru, aspek kemampuan membimbing guru, aspek kemampuan membimbing karyawan, aspek membimbing peserta didik, aspek mengembangkan staf, aspek mengikuti perkembangan, aspek memberi contoh mengajar atau BK yang baik. Dan ada juga peran kepala sekolah sebagai manajer memiliki beberapa aspek. Di antara lain, aspek kemampuan menyusun program, aspek kemampuan menyusun organisasi kepegawaian di sekolah, dan ada aspek kemampuan menggerakkan staf atau guru dan karyawan, dan yang terakhir aspek kemampuan mengoptimalkan sumber daya sekolah. Dan yang selanjutnya ada juga peran kepala sekolah sebagai administrator memiliki beberapa aspek pula. Di antaranya aspek mengelola administrasi KBM dan BK, mengelola administrasi kesiswaan, mengelola administrasi ketenagaan, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi sarana atau prasarana, dan kemampuan administrasi persuratan. Selanjutnya ada peran kepala sekolah sebagai supervisor memiliki beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada aspek kemampuan menyusun program supervisi pendidikan, ada aspek kemampuan melaksanakan program supervisi, dan yang selanjutnya ada pendidikan peran kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada aspek memiliki kepribadian yang kuat, yaitu jujur, percaya diri, bertanggung jawab. Dan ada juga aspek memahami kondisi guru, karyawan, dan peserta didik dengan baik. Selanjutnya ada peran kepala sekolah sebagai inovator memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu kemampuan mencari atau memenukan gagasan baru untuk pembaharuan di sekolah. Dan ada juga kemampuan melaksanakan pembaharuan di sekolah, yaitu mampu melaksanakan pembaharuan di bidang KBM atau BK. Dan selanjutnya ada peran sekolah sebagai motivator. Yang pertama itu ada kemampuan mengatur lingkungan kerja atau fisik, kemampuan mengatur suasana kerja non-fisik,
Dan ada juga kemampuan menetapkan prinsip penghargaan dan hukuman, yaitu seperti menerapkan prinsip penghargaan atau reward, menerapkan prinsip hukuman punishment, menerapkan atau mengembangkan motivasi internal dan eksternal bagi warga masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.